Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan materi biologi untuk kelas 10 SMA atau MA. Setelah kemarin di pertemuan yang sebelumnya atau di materi sebelumnya kita membahas tentang pengantar ilmu biologi. Di sana dipelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi dan metodologi ilmiah ya untuk belajar atau mempelajari meneliti tentang fenomena-fenomena alam atau sains. Maka pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan pelajari tentang salah satu dari penerapan metode dalam ilmu biologi, yakni klasifikasi makhluk hidup. Ya. Nah, cabang ilmu yang pelajari klasifikasi makhluk hidup diistilahkan dengan taksonomi. Nah, klasifikasi makhluk hidup sendiri itu adalah upaya atau usaha untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sistem atau ciri yang tertentu. Jadi sekali lagi dia adalah upaya atau kegiatan mengelompokkan organisme atau makhluk hidup berdasarkan sistem atau karakter. Karakter itu ciri ya yang tertentu. Misalnya ketika ada orang yang mengelompokkan kelompok hewan dibedakan dengan tumbuhan ya. Tumbuhan ada yang berupa pohon, ada yang berupa semak, ada yang berupa perdu, ada yang berupa rumput. Nah, ini berdasarkan sistem atau ciri-ciri yang tertentu yang mungkin ditentukan atau disepakati oleh para ilmuwan. Nah, tujuan dari kegiatan klasifikasi ya, atau ilmu taksonomi ini adalah untuk mempermudah kita, mempermudah para ilmuwan dan juga manusia untuk mempelajari makhluk hidup gitu. Dengan cara mengelompokkannya maka nanti akan menjadi lebih mudah untuk dipelajari dan diperkirakan ya, sampai ke tahap pemanfaatannya, pengembangannya, konservasinya dan lain-lain. Nah, kita lihat sejarah perkembangan ilmu klasifikasi atau ilmu taksonomi yang pernah dialami oleh manusia. Ya, setidaknya ada 3 sistem klasifikasi yang terkenal yang pernah dibuat ya atau pernah dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alami ya atau natural system ya. Nah, sistem alami atau nature ini hanya memperhatikan persamaan satu morfologi atau beberapa morfologi saja. Dia tidak melihat karakter atau ciri yang lain dari makhluk hidup. Misalnya mengelompokkan hewan hanya berdasarkan jumlah kaki. Ada kelompok hewan berkaki 4, ada yang berkaki 2, ya ada hewan yang tidak berkaki, misalnya ular, cacing dan lain-lain seperti itu. Ya, tanpa memperhatikan ciri yang lain, tanpa melihat ukurannya, makanannya dan lain-lain. Dia hanya melihat satu ciri saja. Ada hewan dikelompokkan yang berdaun telinga dan tidak berdaun telinga. Ada yang hewan berbulu, bersisik. Nah, ini hanya melihat satu karakter morfologi saja, namanya sistem alami. Ini yang paling kuno ya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi sistem buatan ya. Klasifikasi sistem buatan atau disilahkan juga dengan sistem artifisial. Nah, ini sedikit lebih maju karena dia membandingkan beberapa persamaan dan perbedaan morfologi maupun karakter lain. Selain bentuk luar tubuh makhluk hidup, juga melihat susunan organ dalam atau anatomi, bahkan lebih dari itu. Nah, contoh dari penerapan sistem klasifikasi buatan itu adalah pengelompokan tumbuhan menjadi dikotil dan monokotil. Ini yang dilakukan oleh ahli taksonomi atau yang kemudian dikenal dengan bapak taksonomi ya. Yang mengembangkan tentang tentang sistem taksonomi nanti yang disebut dengan sistem takson. Ya. Nah, sistem taksonomi buatan ini, ya, ini contohnya adalah pengelompokan tumbuhan menjadi kelompok tumbuhan berbiji ya, spermatofita menjadi kelompok dikotil dan monokotil. Awalnya melihat atau memperhatikan pada keping biji saja. Kalau bijinya hanya berkeping biji satu, maka dinamakan dengan tumbuhan monokotil. Kalau berkeping biji 2 diistilahkan dengan dikotil. Nah, kelompok tumbuhan monokotil dan dikotil ini ternyata diketahui memiliki karakter atau ciri yang lain selain dari keping bijinya. Ya, perbedaan atau persamaannya bisa dikelompokkan dilihat dari akarnya ya. Kalau monokotil itu akarnya serabut, kalau dikotil itu akarnya tunggang.
Kemudian dilihat dari percabangan batangnya. Kalau monokotil itu beruas-ruas tidak bercabang, dikotil bercabang-cabang tidak beruas. Juga dilihat dari daunnya dan lain-lain yang nanti akan dipelajari dalam klasifikasi tumbuhan. Nah, nantinya kemudian sistem buatan ini melahirkan atau memunculkan sistem takson, ya. Jadi ilmuwan atau bapak taksonomi dunia yang dikenal dengan Carolus Linnaeus, ya, Carolus Linnaeus itu kemudian mengembangkan sistem takson yang berupa urutan atau tingkatan, mulai dari kingdom, divisi, ya, kemudian turun sampai ke bawah klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Nanti kita lihat, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah sistem filogeni atau sistem evolusioner. Nah, sistem ini memperhatikan hubungan, ya, jauh dekatnya hubungan kekerabatan organisme. Nah, ini dianggap sebagai sistem yang paling mutakhir atau yang paling maju, tapi memiliki banyak kelemahan juga, ya, karena dia menghasilkan gambaran perkembangan perubahan organisme. Nah, ini sistem-sistem klasifikasi yang selama ini digunakan oleh manusia. Kita lihat bagaimana yang disebut dengan tingkatan sistem takson atau tingkatan takson. Ya, takson itu kelompok, ya, pengelompokan organisme. Nah, kategori takson itu secara berurutan, ya. Jadi makhluk hidup itu awalnya dikelompokkan, ya, dikelompokkan menjadi beberapa kingdom. Kingdom itu artinya kerajaan, ya. Jadi setidaknya sampai hari ini yang terkenal ada 5 kingdom. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, contohnya di sini ya Ustadz tunjukkan ada 2 kingdom. Ya, ada Plantae, ada Animalia. Plantae itu kingdom tumbuhan, Animalia itu kingdom hewan. Setiap kingdom itu terdiri dari beberapa divisio, ya, atau filum, ya, beberapa divisio atau filum setiap kingdomnya. Jadi kingdom Plantae terdiri dari beberapa divisio, ya, ada 3 divisio, Bryophyta, Spermatophyta, dan Pteridophyta, ya. Jadi ada 3. Nanti insya Allah akan dibahas di tempatnya. Animalia juga dibagi menjadi beberapa filum. Kingdom Animalia itu bahkan menjadi 9 filum, ya, dari filum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Itu nanti dipelajari lebih dalam di bagiannya tersendiri. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian di bawah divisio atau filum itu terdiri dari beberapa kelas atau klasis, ya. Yang kalau pada tumbuhan divisio itu diakhiri dengan kata phyta, tadi ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta, gitu ya. Kalau klasis pada tumbuhan itu diakhiri dengan kata nae namanya, ya. Ada Monocotyledonae dan Dicotyledonae, Genetinae, dan lain-lain. Nah, itu nama klasis. Kalau pada hewan tidak ada ciri khasnya. Kemudian ordo, setiap klasis terdiri dari beberapa ordo. Nah, ordo ini diakhiri dengan kata ales. Contohnya Solanales, Cyperales, ya, dan lain-lain. Kemudian setiap ordo dibagi menjadi beberapa familia. Ya, beberapa familia yang kalau pada tumbuhan diakhiri dengan Ceae, kalau pada hewan diakhiri dengan Dae. Ceae ini contohnya Asteraceae, ya. Kemudian Solanaceae, ya, gitu, nama familia itu berarti. Nah, sedangkan kalau pada Animalia itu diakhiri dengan Dae. Contohnya Hominidae, Pongidae, ya. Nah, setiap familia terdiri dari beberapa genus dan setiap genus terdiri dari beberapa spesies atau jenis, ya. Nah, urutan ini, ya, urutan ini tadi harus kita ingat, ya, mulai dari kingdom, divisio atau filum, klasis, ordo, familia, genus, spesies, ya. Bisa disingkat Ki, Di, Co, Fa, Ges atau Ki, Vi, Co, Fages, ya, Kidikofages atau Kivikofages. Kingdom, divisi, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, penerapannya nih, contoh penerapannya, ya, misalnya nih jenjang takson untuk Animalia, contohnya adalah tupai nih, ya. Nah, tupai itu dari kingdom Animalia. Nah, filumnya adalah Chordata. Chordata itu filum hewan yang bersumbu punggung. Nah, Chordata terdiri dari beberapa kelas, salah satunya adalah Mamalia, hewan yang berkelenjar susu atau kelenjar mamae. Kemudian dia berasal dari ordo Scadentia yang
terdiri dari beberapa familia ya. Nah, dia terdiri dari atau dia masuk ke dalam familia Tupaidae ya, tupai. Di mana genusnya adalah Anatana, kemudian spesiesnya Anatana ellioti. Nah, ini contohnya ya. Nah, akhiran dae ini menunjukkan tingkat familia. Sedangkan kalau contoh tumbuhan, pada tumbuhan ini adalah tumbuhan anggrek ya. Dia termasuk kerajaan atau kingdom Plantae. Kemudian divisinya Magnoliophyta diakhiri dengan kata pita kan ya. Kemudian kelasnya Liliopsida atau Monocotyledonae. Ya, kemudian bangsanya atau ordonya Asparagales. Nah, familianya Orchidaceae. Nah, Orchidaceae, orchid itu anggrek. Jadi dia familia anggrek ya. Nah, nama genusnya adalah Lailia, sedangkan Lailia terdiri dari beberapa spesies. Nah, yang ada di foto ini adalah Lailia anceps. Kalau kalian perhatikan, untuk tata nama atau pemberian nama spesies ini ada aturan khusus ya, di mana ada dicetak miring, ada 2 kata dan lain-lain. Ini ada aturan-aturan khusus yang harus diikuti. Nah, aturan tersebut diistilahkan dengan binomial nomenklatur. Nah, binomial itu tata nama menggunakan 2 kata ya. Jadi 2 kata, binomial itu 2 kata, nomenklatur itu tata nama atau pemberian nama spesies dengan 2 kata. Nah, dalam klasifikasi atau perkembangan klasifikasi, dalam perkembangannya manusia membagi makhluk hidup itu ternyata dulu awalnya menjadi 2 kingdom ya, hanya ada Plantae dan Animalia. Jadi kalau enggak tumbuhan berarti dia hewan. Kalau bukan hewan berarti masuk tumbuhan. Kemudian berkembang diketahui ada makhluk hidup yang dia organisme ini tidak bisa dimasukkan kepada tumbuhan maupun hewan. Ya, jadi tumbuhan juga bukan karena dia bisa bergerak ya. Disebut hewan juga tidak karena dia bisa fotosintesis. Nah, ini contohnya adalah organisme uniseluler namanya Euglena. Maka para ilmuwan memunculkan kerajaan atau kingdom yang ketiga namanya Protista. Ya, Protista ini yang uniseluler, yang dia disebut tumbuhan bukan, disebut hewan juga bukan. Dan kemudian diketahui ternyata banyak organisme Protista dan yang lain-lain itu memiliki ukuran yang sangat kecil dan tidak memiliki membran inti ya. Jadi inti selnya itu tidak punya membran. Nah, secara khusus karena itu karakter atau ciri yang penting, maka keluar atau dikeluarkan kelompok-kelompok yang memiliki ciri seperti itu dan membentuk kingdom baru namanya Monera. Nah, Monera ini kelompok bakteri ya, ini organisme yang tidak memiliki membran inti. Sampai kemudian diketahui ya, ada kingdom yang kelima yakni fungi atau jamur. Ya, jamur itu dulu mungkin dianggap sebagai tumbuhan, tapi karena tidak mengalami fotosintesis, maka dia dikelompokkan secara khusus ya, dikeluarkan dari kingdom Plantae, kemudian membentuk kingdom baru namanya fungi. Nah, jadi ada 5 ini nih yang paling mutakhir atau yang sekarang dipakai di sistem yang dipelajari di sekolah ya. Plantae atau tumbuhan, Animalia atau hewan, Protista, Monera atau bakteri, fungi atau jamur. Nah, ini sistem klasifikasi 5 kingdom tadi ya, kelompok Animalia, fungi, ya, Plantae, Protista yang terdiri dari uniseluler maupun rumput laut ya. Rumput laut itu contoh Protista yang mirip tumbuhan tapi bukan kelompok Plantae dia. Dan Monera itu bakteri yang paling kecil ya. Sedangkan virus itu tidak masuk ke dalam kingdom organisme karena kemarin kita sempat sebutkan virus itu metaorganisme ya, dia memiliki ciri kehidupan yang hanya bisa reproduksi saja tapi tidak memiliki ciri yang lain. Itulah mengapa ilmuwan kemudian memisahkan dia, menganggap dia setengah makhluk hidup. Seperti itu. Nah, ini ciri-ciri dari 5 kingdom ya. 5 kingdom yang ada. Monera atau bakteri itu uniseluler. Kemudian ciri utamanya dinding selnya berbahan peptidoglikan. Peptidoglikan itu gabungan antara protein dengan gula ya. Jadi dia ciri khasnya seperti itu. Kemudian bersifat prokariotik. Ini penting sekali ketika belajar biologi, istilah prokariotik ya. Nanti ada banyak istilah yang menggunakan awalan pro. Nah, yang pertama adalah prokariotik. Pros itu artinya tanpa. Kariotik itu dari kata karyoteka artinya membran inti. Jadi prokariotik itu tanpa membran inti.
Jadi satu-satunya kingdom yang prokaryotik hanya Monera, sedangkan 4 kingdom yang lain itu eukaryotik. Eu itu artinya sejati. Jadi eukaryotik itu memiliki membran inti yang sejati, ya, baik protista, plantae, fungi maupun animalia. Jadi kalau ada istilah prokaryotik disebutkan, sudah pasti yang dimaksud Monera. Ya. Kalau disebutkan Monera, pasti cirinya adalah prokaryot. Kemudian protista itu kingdom buangan sih ya, dia kingdom yang tidak memiliki ciri khusus kecuali ada yang uniseluler dan pasti eukaryotik. Sedangkan kingdom plantae atau tumbuhan ciri khasnya adalah autotrof, ya, menghasilkan makanan sendiri atau menghasilkan senyawa organik dengan cara menyerap energi dari lingkungan. Kemudian ciri khas yang lain, dinding sel dari plantae itu berbahan selulosa, ya, dan sifatnya multiseluler. Semua kelompok plantae itu multiseluler, ya, terdiri dari banyak sel. Dan dia sifatnya non-motil, tidak bisa bergerak. Nah, kemudian kingdom fungi atau jamur itu sifatnya eukaryotik, multiseluler, ya, eukaryotik dan multiseluler, kemudian tidak bisa bergerak karena memiliki dinding sel. Tapi dinding selnya berbahan berbeda, ya, dengan plantae. Kalau fungi itu bahannya kitin. Kitin itu bahan bahan gula rantai panjang yang dalam kimia, yang dia menyusun juga pada kulit udang. Nah, yang lapisan seperti plastik pada kulit udang itu namanya kitin. Nah, itu bahan yang sama yang menyusun dinding sel pada fungi, seperti itu. Kemudian kingdom yang kelima adalah animalia. Ya, kingdom animalia ini memiliki ciri eukaryotik, multiseluler, dan sifatnya heterotrof seperti fungi. Ya. Kalau plantae itu autotrof, fungi dan animalia itu heterotrof. Hetero itu lain, ya, trof itu makan, artinya dia memakan organisme lain. Tapi maksudnya heterotrof, ya, itu tidak dapat membuat atau menyusun makanan sendiri, ya. Maksudnya dia dengan cara mengkonsumsi organisme lain. Kalau fungi bisa menjadi parasit atau saprofit, pengurai. Kalau animalia dengan cara memakan, gitu ya. Dan tidak punya dinding sel, itu yang menyebabkan animalia itu bisa bergerak aktif, ya. Nah, ini klasifikasi 5 kingdom yang nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas satu persatu dari kingdom-kingdom ini. Nah, tadi kita sebutkan, ya, bahwa penamaan spesies itu memiliki aturan khusus yang disebut dengan binomial nomenklatur, ya, yakni penamaan nama jenis atau nama spesies agar kemudian kita bisa kita bisa sepakat atau melihat kalau namanya adalah ini berarti organisme yang dimaksud adalah ini. Jadi kalau namanya itu sudah disepakati, misalnya Carica papaya, ya, itu nama spesies dari pepaya, ya, maka sudah, ya, orang tidak perlu menyebutnya kates, tidak perlu menyebutnya gandul, kan gitu, tidak perlu menyebutnya gedang dan lain-lain, karena mungkin di setiap daerah beda-beda. Tapi kalau sudah disebut Carica papaya, maka sepakat tuh yang dimaksud adalah tumbuhan tersebut. Nah, aturan binomial nomenklatur itu ada 4 poin. Ini yang penting nih. Yang pertama terdiri dari 2 kata. Yang 2 kata itu berasal dari bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan, ya. Contohnya misalnya kata Sinanthropus pekinensis. Sinanthropus pekinensis itu manusia purba dari Peking. Nah, pekinensis itu dari kata Peking yang dia asalnya bukan bahasa Latin, tapi kemudian dilatinkan, ya, menjadi pekinensis. Nah, kalau yang dari istilah-istilah bahasa Latin yang asli, misalnya Oryza sativa, nah itu sativus itu putih, ya, yang dia berasal dari bahasa Latin. Ya, itu nama lain atau nama spesies padi. Kemudian aturan kedua, dia dicetak miring, italik atau di garis bawah tiap kata. Jadi dia di garis bawah tiap kata terpisah. Nah, ini dari 2 kata, kemudian setiap kata tersebut dicetak miring atau garis bawah. Kemudian aturan ketiga, hanya huruf pertama yang kapital. Contohnya, ya, kalian bisa lihat di bawah. Ya, ini hanya huruf M di awal yang besar. Kata kedua kecil semua, ya, hanya kata pertama yang dia memiliki huruf kapital di depan.
Kemudian petunjuk yang keempat atau aturan yang keempat, kata pertama menunjukkan nama genus, ini nama Mangifera ya. Sedangkan kata kedua penunjuk spesies atau epiteton spesifikum. Nah, nama spesiesnya contohnya adalah mangga di sini ya, Mangifera indica. Itu nama spesiesnya Mangifera indica, nama genusnya Mangifera. Sedangkan indica itu adalah penunjuk spesies. Jadi kalau ditanya nama spesiesnya apa? Mangifera indica. Itu. Sedangkan penunjuk spesiesnya adalah indica. Nah, ini contoh penerapan prinsip binomial nomenklatur. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, mungkin itu yang kita bisa pelajari ya, bahas pada kesempatan kali ini di materi klasifikasi. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.